semua, perkenalkan, nama saya Yedi Mahasan Nairudin. Saya merupakan dosen di program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya pada semester ini mengampu mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Teman-teman sekalian, mata kuliah ini secara garis besar mempelajari tentang teori-teori partai politik dan variasi sistem pemilu sebagai alat analisa untuk memahami fenomena secara historis dan kontemporer atas laku politik partai dan problematika kepartaian dan kepemiluan baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, di samping itu, teman-teman sekalian, dalam diskusi kita akan mendalami tentang hakikat dan urgensi atas eksistensi partai. Yang pertama, kedua, fenomena sentimen anti partai dan tantangan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan demokratis secara substansial sebagai antisipasi atas eskalasi konflik yang tinggi dan polarisasi yang merugikan. Teman-teman sekalian, adapun capaian pembelajaran, mahasiswa dapat bekerja sama dan berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dengan menumbuhkan kesadaran atas urgensi kehadiran partai dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan pemetaan masalah politik, kepartaian dan kepemiluan dengan alat analisa yang tajam dari konsepsi partai dan pemilu. Selanjutnya, teman-teman sekalian, mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan pada keterkaitan isu laku politik partai yang oportunis maupun ideologis dan tata kelola pemilu yang profesional dan demokratis. Terakhir, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep operasional pengorganisasian partai dan pemilu yang profesional. Selanjutnya, materi-materi dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah mendiskusikan teori-teori partai politik meliputi tipologi model kepartaian, kemudian juga sistem kepartaian, lalu institusionalisasi partai, selanjutnya teori koalisi dan rekrutmen politik. Yang kedua, kita akan fokus membincang variasi sistem pemilu dan variannya, yaitu yang pertama, sistem pemilu bertipe sistem mayoritas pluralitas. Yang kedua, sistem proporsional. Yang ketiga, sistem campuran. Dan yang keempat, other system atau sistem lainnya menurut konstruksi Andre Reynolds. Dan yang terakhir, materi pembelajarannya kita akan mendiskusikan tantangan-tantangan empiris, dinamika laku politik partai dan elit politiknya, serta pemikiran kritis atas pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, sistem pembelajaran kita, teman-teman sekalian, merupakan project based learning. Dengan mahasiswa dihadapkan pada masalah konkret untuk kemudian mencari solusi dalam tim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, adapun metode pembelajaran kita yaitu yang pertama, memulai dari pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Yang kedua, perencanaan mengerjakan proyek. Yang ketiga, pembuatan jadwal aktivitas. Lalu yang keempat, monitoring perkembangan proyek. Yang kelima, penilaian hasil kerja. Dan yang terakhir, keenam, evaluasi pengalaman belajar teman-teman mahasiswa sekalian. Selanjutnya, teman-teman sekalian, pada mata kuliah ini yang ditekankan adalah bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, fokus dari mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu menggunakan sistem pembelajaran berfokus pada mahasiswa dengan dosen hanya sebagai fasilitator. Adapun sistem penilaian teknik dan indikatornya itu berupa kuis, gambaran rancangan proyek pada saat UTS dan juga pemecahan masalah saat UTS.
Demikian teman-teman mahasiswa, semoga bisa dipahami. Kita berjumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat bergabung pada mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Saya adalah Yebi Ma'asamirudin, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang saat ini ya mengampu mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Nah, teman-teman sekalian ya, kita akan coba mengetahui apa dan bagaimana serta secara kontemporer ya partai politik dan juga penyelenggaraan pemilu baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini sudah saya siapkan ya teman-teman PowerPoint-nya. Jadi kita akan share screen saja. Oke, ini share screen dari PowerPoint saya. Apakah teman-teman mahasiswa sekalian bisa melihatnya? Bisa, Bung. Bisa. Bisa. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini merupakan mata kuliah ya, Sistem Kepartaian dan Pemilu. Dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai hakikat kehadiran partai politik dan juga definisinya. Untuk yang pertama ya itu terkait dengan urgensi dan hakikat kehadiran partai. Nah, sebelum saya coba memaparkan apa yang menjadi landasan bagi urgensi ataupun kehadiran partai politik ya. Nah, saya minta nih ke teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri di kelas ini ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang penting atau tidaknya kehadiran partai-partai politik di dunia ya, ataupun bagi diri Anda sendiri gitu loh. Bagi teman-teman yang mau memberikan pendapatnya ya, saya persilakan. Sok, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ferry, Bung. Ya, silakan. Kalau menurut Ferry sendiri terkait partai politik itu sangat penting, di mana kan partai politik di sini mereka sekumpulan orang, sekumpulan kelompok yang memperjuangkan hak dan aspirasi dari masyarakat. Nah, berawal dari partai politik juga mereka belajar terkait demokrasi di ruang lingkup parpol dan diimplementasikan ke dalam hal yang lebih luas lagi kayak gitu. Jadi partai politik sangat penting untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi di negara Indonesia ini. Oke, terima kasih Bung Ferry ya. Silakan teman-teman yang lainnya, ada yang menganggap bahwa partai politik ini tidak penting nggak? Ya, silakan. Secara empirisnya gimana nih kehadiran partai politik kita hari ini ataupun di negara-negara lain? Ada lagi yang mau berpendapat? Putri, Bung. Oke, Putri, silakan Put. Iya, jadi kan kehadiran partai ini sebenarnya untuk mewakili masyarakat dalam ranah politik, tapi realita yang ada itu justru koalisi-koalisi yang ada hingga melahirkan ya calon tunggal itu justru memudarkan hal tersebut begitu. Jadi sebenarnya penting, hanya saja realita yang ada dengan koalisi yang ada itu memudarkan hal itu. Jadi menurut Putri sedikit tidak penting atas koalisi yang ada tersebut begitu, Bung. Oke. Ya, terima kasih Put ya sudah coba memberikan paparan yang kritis juga ya. Bahwa nyatanya hari ini ada gabungan partai yang mendorong satu ya kandidat ya. Padahal fungsinya partai kan itu adalah rekrutmen politik ya. Tapi justru mereka itu bersama-sama untuk mengusung satu kandidat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita semua kan aneh gitu ya. Kok bisa yang harusnya partai bisa mengajukan calon karena sudah melakukan rekrutmen politik, edukasi politik, tapi nyatanya ya beda ideologi ya, kemudian juga
garis asas ideologinya juga jaraknya berbeda jauh gitu ya, tapi ada kejadian di ya utama di aras lokal gitu, partai-partai seolah berkoalisi secara gemuk. Nah, ini adalah hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Putri, bahwa ya kehadiran partai itu penting, tapi kok nyatanya partai harusnya bisa mengelola, kemudian menyajikan calonnya secara sendiri ataupun mengusungnya gitu ya, untuk memberikan warna bagi kontestasi politik di aras lokal, justru tidak dimainkan peran demikian. Nah, ini menarik juga nih. Coba saya minta ke Saudara Lingga. Ini pakar politik ini dari Lebak, punya kekuasaan untuk mengontrol dinasti justru. Nah, silakan Bung Lingga. Saya harapkan Pak keaktifan dan juga gagasan yang bernasnya, Mangga. Iya, Bung, mengenai penting atau tidaknya, kalau menurut Lingga sendiri sebenarnya kan partai politik itu dianggap penting karena merupakan suatu pilar dari demokrasi sendiri ya. Nah, tetapi hari ini Lingga beranggapan bahwasannya berani untuk mengucapkan bubarkan saja partai politik. Ya karena apa? Ya karena ketika memang partai politik itu dianggap sebagai pilar demokrasi dengan memenuhi pendefinisian-definisi tertentu yang memang sudah kita pelajari di awal mengenai definisi partai politik dan lain sebagainya, pada akhirnya kali ini ya ideologi partai dan lain sebagainya, ya itu hanya cuap-cuap dan omong kosong belaka menurut Lingga. Itu jadi partai politik hanya sebagai sebuah gerombolan pemburu kartel yang bisa dibilang kasarnya ya hanya maling yang maling negara yang memang diwadahi secara terhormat gitu, mempunyai wadah secara terhormat dan mempunyai legalitas untuk mengeruk uang-uang yang memang disediakan oleh negara seperti itu. Jadi hari ini representatif dari masyarakat untuk menjadi partai politik untuk menjadi intermediari itu ya omong kosong. Karena apa? Ya karena yang pertama kejelasan ideologi dalam segi menentukan koalisi ya tidak ada, semuanya bercampur pada kepentingan politik saja, kekuasaan saja, tidak berdasarkan prinsip. Jadi untuk apa ada partai politik dengan ideologi yang jelas, ya bangun saja itu bergerak saja di civil society untuk mengutarakan pendapat. Karena partai politik hari ini benar-benar tidak bisa dijadikan acuan sebagai representatif masyarakat, apalagi tadi dari segi rekrutmen. Itu sangat ya cukup lucu gitu, partai politik di Indonesia tapi apalagi mengusung koalisi yang non partai politik. Terus fungsi partai politik dalam rekrutmen dan juga edukasi politik saat ini ya untuk apa? Itu yang masih bertanyakan khususnya di Indonesia. Mungkin gambaran kecil dan singkatnya cukup segitu, Bung, dari Lingga. Waduh, gambaran kecil singkat tapi bobotnya luar biasa ya. Nah, ini ya teman-teman, walaupun pada dasarnya tadi ya kita diskusi ada yang mengatakan penting karena hakikatnya itu menopang demokratisasi di suatu negara, tapi nyatanya menurut Bung Lingga ya, selaku elit lokal di Lebak ini ya punya pemikiran yang menarik gitu ya. Menarik sehingga melihat fenomena politik dan juga elitnya, dia cukup tegas bilang bahwa bubarkan saja partai politik. Karena apa? Wah, dia memiliki beberapa argumentasi yang bagi saya cukup menarik ya. Yang pertama, adanya ketidakselarasan antara asas ideologi dengan realitas ataupun laku politik dari partai maupun elitnya. Ideologinya apa? Praktek yang diterapkannya itu berbeda. Kemudian juga menyangkut dengan fungsi dari partai yang harusnya bisa mendorong kadernya sendiri menjadi kandidat politik baik level nasional, di lokal ya,
Tapi nyatanya apa hari ini yang terjadi? Menurut Bung Lingga, nah itulah sebabnya fungsi partai yang harusnya rekrutmen, edukasi ya, memberikan wadah bagi kadernya untuk menapaki kursi tertinggi baik di level nasional bahkan di level lokal ya, justru mengusung kandidat lain. Nah, mungkin Bung Lingga ini sangat up to date ya dengan berita terkini ya, bagaimana satu partai politik ya yang sudah ada di DPR RI justru mengusung orang non partai. Nah, ini nanti kita akan coba diskusikan secara lebih dalam. Oke, teman-teman. Dengan adanya partai politik ini akan mengejawantahkan ya, akan ada transformasi ya sistem politik klasik ke metode berpolitik secara modern. Nah, jadi memang kalau kita melihat hari ini partai politik dan kita coba membandingkan dengan ketiadaan partai politik ya, artinya lembaga yang baru ini merupakan salah satu oase ya di tengah kehausan akan partisipasi politik dari warganya gitu. Akan tetapi setelah beberapa negara mendirikan partai politik, melahirkan partai politik ya, tapi kita lihat dalam konteks kontemporer apa yang terjadi? Apakah ya cikal bakal kehadiran partai politik yang dulu dengan saat ini kehadiran partai politik ini masih berbaring lurus atau sebaliknya kontraproduktif? Nah, yang kedua memang betul apa yang disampaikan oleh Bung Lingga dan juga beberapa teman tadi bahwa ya yang namanya sistem demokrasi ya, negara yang menganut demokrasi gitu, partai politik ini menjadi salah satu indikator kehadirannya. Penting bagi negara demokrasi gitu. Bahkan negara-negara non demokratis juga kan hadir partai politik gitu. Ya artinya memang tidak terlepas bahwa upaya demokratisasi itu harus ada partai politik, harus ada partai-partai yang menopang agar suksesi kepemimpinan, agar kebijakan publik, agar aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan secara baik ya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga adalah ya dalam konteks demokrasi hari ini ya partai menjadi ya instrumen ya yang sudah disampaikan, instrumen bagi rakyat untuk berkompetisi, untuk sebagai kader, sebagai pengurus gitu ya, sebagai elitnya ya, untuk bisa berkompetisi ya. Misalkan Adam Nadia Malika ya, saya pengen jadi bupati gitu, saya pengen jadi presiden. Dengan partai politik ya itu bisa mengendalikan institusi-institusi politik gitu. Nah, yang terakhir ya pentingnya partai politik ya secara legal formal tadi itu ya, undang-undangnya sudah jelas, UU nomor 2 tahun 2011 ya, perubahan dari 2008. Nah, artinya memang sejauh ini siapa yang bisa menjadi presiden hanya bisa melalui partai politik. Di daerah juga kan masih kental ya. Kalau misalkan tidak dari partai politik, dia harus jadi independen, dan itu persyaratannya juga lumayan. Dan yang terakhir itu kan aspek legalnya seolah-olah ada istilah di negara, hampir di semua negara ya, partai itu kan hadir, bahkan di China, Tiongkok itu, dan juga di Korea Utara ya itu juga hadir ya partai politik begitu. Mengapa sih mereka itu juga menghadirkan partai politik? Korea Utara itu mengapa gitu? Nah, tak lain dan tak bukan itu kan terkait dengan konstruksi token of membership. Ya, bagaimana sebuah demokrasi sebuah negara ingin dinyatakan sebagai negara demokrasi ya saya harus bisa terlibat gitu ya, dan juga harus punya salah satu pilarnya. Nah, partai politik salah satunya gitu ya. Oke, jadi yang menjadi
alasan argumentasi penting ya sesungguhnya 1 sampai 4 ini gitu teman-teman. Tapi nyatanya ya kita kembali lagi pada diskusi kita yang pertama. Sangat krusial kehadiran partai politik. Sangat krusial partai politik diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan negarawan. Ya, gitu teman-teman, itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai definisi partai politik. Ya. Nah, sebelum kita berangkat dari definisi ya teman-teman, saya coba minta pendapat. Kalau diminta apa sih yang tergambar dalam benak teman-teman ketika ada istilah partai politik gitu ya. Partai politik itu apa sih? Atau partai politik itu yang diimajinkan menjadi imaji teman-teman itu seperti apa gitu ya. Silakan, ada yang mau berkomentar? Silakan, siapa Saya yang Pak, mau bicara? Fajar Ya, Pak. mangga. Iya, di benak saya sih kalau misalnya ditanya apa itu partai politik, kalau menurut saya itu tidak lain dan tidak bukan sekelompok masyarakat gitu ya, yang sepakat dan punya pemikiran atau tujuan yang sama tentang kemenangan gitu Pak. Jadi terbentuknya partai politik itu ketika ada sekelompok masyarakat tuh yang mendiskusikan bagaimana pemikirannya gitu, sehingga terjadinya suatu partai politik itu dan juga tujuannya itu sendiri gitu Pak. Oke. Terima kasih ya Bung Fajar. Silakan, ada lagi yang lain? Iya, saya Pak. Ya, mangga. Kalau menurut saya, yang saya tahu partai politik itu sebagai wadah organisasi yang yang bakal mengusung calon-calon legislatif. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Rian ya, coba Bung Rian nih. Nah, pagi-pagi kita sudah membersama ya untuk diskusi terkait dengan eksistensi partai politik. Baik, Bung. Kalau Bung Rian Sebelumnya, itu apa yang ada di benak Bung Rian? sebelumnya izin Bung nggak bisa on cam. Oh iya, Jadi mangga. kalau menurut saya partai politik kan secara teoritisnya adalah beberapa ahli gitu mengatakan bahwasannya ini adalah sebuah sekumpulan orang atau organisasi gitu dengan memiliki tujuan adalah kekuasaan gitu. Itu secara simpelnya, secara teoritis dari rangkuman berbagai ahli yang mengatakan terkait dengan partai politik. Jadi memang kalau menurut saya pribadi, ya partai politik ini adalah dibentuk tadi dengan tujuan agar apa disebut sebagai indikator bahwa negara ini sebagai negara demokrasi gitu. Baik itu negara otoriter maupun negara demokrasi gitu pasti memiliki partai politik, seperti halnya di Cina atau di Korea Utara yang hanya memiliki satu partai politik saja. Ya itu sebagai syarat mereka aja agar dikatakan sebagai negara demokrasi gitu. Nah memang pada kenyataannya partai politik kan selalu dihadapkan dengan kondisi yang paradoks gitu. Jadi yaitu Bung, intinya partai politik adalah suatu perkumpulan orang dengan tujuan kekuasaan. Makanya ketika beberapa elit di Indonesia membentuk partai yang saat ini di Indonesia kan banyak banget tuh partai-partai baru. Ya mereka tujuannya adalah untuk kemenangan di pemilu 2024 gitu. Itu Bung. Oke. Ya, terima kasih ya Bung Rian ya. Partai politik sebuah paradoks gitu ya. Nah ini menarik gitu ya dari beberapa tanggapan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa memang nyatanya ya kalau kita imagekan partai politik ya kehadiran memang dibutuhkan ya, tapi dalam realitasnya apa sih perannya partai politik, apa sih yang harus dilakukan partai politik? Mari kita coba cek ya beberapa definisi yang sudah saya coba tampilkan di sini ya. Nah kalau di sini kan bisa terlihat bahwa partai politik ya didefinisikan oleh si Edmund Burke gitu adalah suatu ya, perkumpulan ya, manusia ya, perkumpulan orang gitu, sekumpulan orang yang kemudian memiliki satu kepentingan ya, satu kemauan untuk memajukan kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya ya, agar bisa masuk pada usaha membangun negara dalam rangka kebijakan-kebijakan publik yang selaras dengan ideologi ataupun asasnya partai gitu ya. Nah, ya ini Edmund Burke yang paling lama gitu ya mendefinisikan partai politik pada tahun 1770 tahun yang cukup lama gitu. Nah kemudian juga ada Anthony Downs gitu
yang mendefinisikan partai politik ya sebagai koalisi ya, partai merupakan suatu koalisi antar satu orang dengan individu lain gitu ya, satu kelompok dengan kelompok lain ya, yang bertujuan untuk mencari kontrol terhadap pemerintahan, kan gitu kira-kira ya kalau Anthony Dons. Kalau Epstein kan di sini bisa terlihat ya, sama halnya ya, partai politik itu hadir sebagai sebuah grup ya untuk mencari kuasa dalam mempengaruhi dan juga menentukan kebijakan-kebijakan di level pemerintahan. Nah, kalau misalkan Reagan ya, ini lebih pada konteks bagaimana ya partai politik bisa melakukan kontrol terhadap apa yang harus dilakukan oleh negara. Lalu selanjutnya Joseph ini menyebut ya, bahwa ya hampir sama dengan beberapa lainnya ya, organisasi ya yang mengupayakan kontrol terhadap pemerintahan, kebijakan-kebijakannya, tata kelola negara ya, berarti partai merupakan suatu grup yang terorganisir untuk melakukan kontrol terhadap apa yang terjadi dalam suatu negara. Ya, kemudian juga Eldridge ini hampir sama dengan Anthony Dons ya, bahwa partai politik yaitu bisa dilihat sebagai koalisi dari elit ya, koalisi untuk mengajukan sebuah upaya politik ya, merealisasikan ideologi yang tertanam dalam tubuh partai politik menjadi kebijakan publik yang berkeadilan atau selaras dengan capaian dari target partai politik itu sendiri. Nah, mari sekarang kita coba berdiskusi. Nah, sudah saya siapkan ya beberapa kanal diskusi yang ya, kalau tadi ya saya kan niatnya bahwa dalam kelas saya itu 100% harus aktif. Jadi saya sudah siapkan 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Jadi teman-teman saya harapkan bisa membangun diskusi secara terarah ya, secara utuh dan juga secara serius menjawab pertanyaan ini. Jadi kita akan buat kelompok kecil ya, kelompok kecil, satu kelompoknya itu bisa 3 atau 4 orang ya, untuk mendiskusikan ini. Jadi kalau dalam kelompok itu saya harapkan semuanya bisa ngobrol, semuanya bisa menyampaikan pendapatnya agar semuanya itu aktif, agar semua mahasiswa di kelas ini bersuara menyampaikan gagasan-gagasan brilian dan juga bernasnya ya. Terakhir dari saya, pesan saya tidak bosan-bosan, terus gemari membaca ya, terus latihan untuk memahami bacaan, terus cari ya beragam literatur untuk memapankan pemahaman kita mengenai kondisi yang terjadi hari ini. Dan terima kasih atas semuanya, kehadirannya, partisipasi aktifnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Pak. Bu.